Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya ada sukacita di antara kita pada Minggu Kudus ini, dan kita akan memulai ibadah kita dalam bentuk perjamuan kudus. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita, dan saya undang jemaat sekarang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi pelayan Tuhan ke dalam ruang ibadah. Mari kita boleh mengambil waktu pribadi untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan melayakan setiap hati kita untuk datang di hadapan-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Mari kita boleh datang menyembah Dia, memuji Dia, karena sesungguhnya kita ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Semua hanya kemurahan Tuhan, semua hanya karena anugerah yang diberikannya kepada kita. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. Dalam segala kelimpahan, ku siap untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Makin berlama besar anugerah-Mu. Katakan dengan penuh ketulusan hati kita, ku ada saat ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan juga sudah berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami bersekutu kembali, kami akan duduk dengan diam untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan ibadah kami. Dan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, biarlah Tuhan satukan hati kami, biarlah kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan penuh sukacita, dan kami kembalikan semuanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan saja yang disenangkan. Kami bersyukur Tuhan, inilah kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, manusia yang hina, manusia yang penuh dosa, namun Ia tetap mengasihi kita apa adanya. Namun seringkali kita mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan karena ada apanya. Bila kita boleh mengingat hidup kita kembali, melihat hari-hari kita, sungguhkah kita sudah hidup bagi Tuhan? Sungguhkah kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Atau hanya mengejar kesenangan duniawi, pengakuan manusia, dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Bila pada saat ini kita boleh terus diingatkan bahwa begitu besar dosa kita, tapi Tuhan tidak memperhitungkannya. Tuhan menghapus semuanya di atas kayu salib. Surga mulia ditinggalkannya. Bukit gersang Golgota didakinya. Hanya untuk setiap kita yang tidak layak ini. Begitu besar kasih-Nya. Biar hidup kita boleh terus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di dalam sisa-sisa waktu yang masih ada di dunia ini. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya. Di atas kayu salib, Yesus ada. Hanya untuk aku yang ditinggalkan hanya untuk kita yang berdosa. Surga mulia
kayu salib, Yesus ada buat setiap kita. Di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu. Kerinduanku, tolong aku selalu, tolong aku selalu, setiap padamu, melayani harta-harta jiwa begitu. Mari kita boleh mengambil sikap berlutut tempat duduk kita masing-masing. Surga mulia ditinggalkannya hanya untuk setiap kita yang sesungguhnya tidak layak, hina, dan penuh dosa. Mari kita boleh datang di kakinya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Pulihkanlah hati kami Tuhan, ampunilah kami. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini kami boleh datang di hadirat-Mu, mengakui setiap pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Seringkali kami berusaha menutupi segala dosa kami di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah setiap doa kami. Sucikan kami, ubahkan hati kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara jemaat sekalian, bangkit berdiri kembali. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu. Kerinduanku, tolong aku Tuhan selalu setia kepadamu. Tolong
bersyukur atas pengampunan dosa yang sudah berikan kepada kita. Amin. Tuhanlah segala-galanya di dalam hidup kita. Dialah Bapa yang mengasihi kita, tiada batasnya, tiada syaratnya. Mari kita terus memuji Dia, karena hati yang baru sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang, dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan,
seperti Engkau, Allah kita yang begitu besar. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada Minggu Kudus ini. Yesus datang untuk orang berdosa, yang akan disampaikan hambanya Pendeta Nelson. Mari kita boleh siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya Engkau Tuhan, tempat jawaban bagi dunia ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Engkau Tuhan yang telah membuktikan betapa besar cintanya bagi setiap kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku Hai jemaat sekalian, saya belum bangkit berdiri. Hanya jemaat sekalian katakan, hanya Kau Tuhan menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu bagaimana kami mencintai Tuhan sepanjang kehidupan kami. Namun kami sadar sesadar-sadarnya, secara manusia kami tidak akan sanggup untuk mencintai Tuhan. Karena keinginan kami adalah keinginan yang manusiawi dan duniawi. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Tuhan telah mencintai kami dan memampukan kami untuk sanggup menjalani kehidupan dan mencintai Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini kami datang merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa berfirman kepada kami, berbicara melalui firman yang akan kami renungkan. Sehingga setiap kami boleh mendapatkan anugerah berkat
dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu hanyalah alat, karena itu pakailah dia seturut dengan belas kasihan Tuhan. Dan apa yang telah dipersiapkannya, Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang beribadah secara onsite juga Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah secara live streaming. Biarlah Tuhan terus menolong kita dan menyapa kita di Minggu Kudus hari ini. Secara khusus di awal bulan Oktober kita akan sekaligus melaksanakan perjamuan kudus. Ibu Bapak Saudara, saya akan membawa kita untuk melihat satu bagian dari Injil Markus pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat 17, Yesus mendengar pertanyaan dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang bertanya kepada murid Yesus, "Mengapa dia makan bersama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, banyak hal yang tidak kita ketahui, bukan? Ketika kita melakukan sesuatu, belum tentu sesuatu yang kita lakukan itu kita tahu. Ada orang yang tertentu bahwa ya saya ingin melakukan ini, saya nggak tahu kenapa saya melakukannya. Saya belajar, kenapa saya belajar, saya nggak tahu untuk apa saya belajar. Saya mau bisnis, untuk apa saya bisnis, saya juga nggak tahu gitu ya. Saya mau bekerja, tetapi kenapa saya bekerja, saya juga nggak tahu. Saya mau berkeluarga, tapi kenapa saya berkeluarga, saya nggak tahu misalnya. Ada orang yang memang betul-betul mengetahui apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan seperti apa kehidupannya. Tetapi bagaimana dengan Kristus? Sang Maha Tahu, tentu dia tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Dia sangat mengetahui kenapa dia diutus ke dalam dunia. Oleh sebab itu ini bagian salah satu di mana Yesus memberitahukan alasan dan tujuan untuk apa dia datang ke dalam dunia. Tentu dalam konteks ini sebagai satu pernyataan, sebagai satu argumentasi untuk menjawab orang-orang Farisi yang mempertanyakan, kenapa gurumu, kenapa dia makan dengan orang berdosa, makan dengan pemungut cukai. Tentu kalau kita membaca Injil banyak, paling tidak ada beberapa yang memberitahukan tentang kenapa Yesus ada dalam dunia. Dan Yesus sendiri memberitahukan
Misalnya dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-34. Ia memberitahukan, aku datang bukan untuk membawa damai. Jangan kamu sangka, aku datang untuk membawa damai. Tidak. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Atau dalam bagian lain, Injil Matius pasal 5 ayat 17, Yesus juga mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak. Aku datang untuk menggenapinya. Atau kita bisa membaca dalam kitab lain, bagian lain ya. Pasal yang lain. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Injil Yohanes juga memberikan alasan, memberikan satu jawaban. Ketika orang bertanya dan Yesus juga memberikan, kenapa dia datang? Aku datang untuk memberikan hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tentu banyak hal yang bisa kita selidiki, hal yang bisa kita pelajari berkenaan dengan kenapa Yesus datang. Ibu bapak saudara yang terkasih, ya, dalam kehidupan yang kita jalani sebetulnya, ya, yang memerlukan dokter itu orang yang sakit gitu ya. Kalau orang sehat dikatakan, ya, kalaupun datang ke dokter paling untuk ya, memastikan kondisi sehat atau tidak sehat ya, untuk maintain kesehatan kita. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira belasan tahun yang lalu ya, ketika saya masih pelayanan di daerah Kalimantan, lalu saya terserang salah satu jenis penyakit. Lalu paru saya terserang sampai tubuh tinggal kulit membalut tulang. Ya. Kemudian untuk beberapa waktu saya mesti harus mengambil istirahat pelayanan. Saya cek, wah, ke dokter, paru bapak kena. Apakah bapak perokok? Tidak, saya tidak merokok. Apakah bapak minum alkohol, minuman keras? Tidak. Saya tidak minum minuman keras. Tapi saya berinteraksi dengan orang banyak. Maklum pada waktu itu belum menggunakan masker. Ya, udara dari cuaca dan sebagainya sangat bisa mempengaruhi. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak tahu sakit, ya, tetapi dia pikir dia sehat-sehat saja. Sehingga ketika tidak diperiksa, waduh, penyakitnya sudah kemana-mana. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bagian ini sebetulnya mengingatkan kepada orang Farisi yang tidak sadar akan diri mereka adalah diri yang sakit, diri yang berdosa, tetapi mereka tidak sadar. Sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang Farisi, para pemungut cukai, yang dialami oleh para pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul sebetulnya walaupun tidak semua, tetapi mereka orang yang menyadari bagaimana mereka adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, tentu banyak hal yang dia lakukan. Di dalam konteks yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat bahwa pertama, Yesus mengajar orang banyak. Ketika dia ada di kota Kapernaum, setelah dia menyembuhkan, mengampuni orang yang berdosa dalam perikop sebelumnya, orang yang lumpuh digotong oleh temannya, lalu mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Orang kaget, orang Farisi kaget. Wah, siapa dia bisa mengampuni dosa ya? Yesus tahu apa yang dipikirkan mereka. Sehingga dia berkata, mana yang lebih mudah berkata kepada orang lumpuh ini berjalan dan dosamu sudah diampuni. Ya. Ketika orang banyak mendengar bagaimana Yesus ada di Kapernaum dan mengetahui bagaimana karyanya yang begitu agung, karyanya yang begitu hebat, karyanya yang begitu mulia. Orang datang dan berbondong-bondong mengikuti dia. Dia mengajar. Dia memberitakan kebenaran Allah. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Pengajaran yang Yesus sampaikan sangat berbeda dengan pola pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru Israel, oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sehingga ketika orang mendengar pengajarannya, orang-orang akan terpesona, kagum. Pengajaran yang seperti ini adalah pengajaran yang belum pernah didengar. Ya. Sehingga ketika Yesus mengajar tentu
Banyak orang yang akan mendengar dan mengikuti dia. Tetapi sayangnya ketika orang mengikuti dia bukan mengikuti karena betul-betul mau belajar, bukan betul-betul karena mau mendengarkan, tetapi karena motivasi-motivasi yang salah. Walaupun tidak semua. Karena melihat mujizat, melihat penyembuhan, melihat kenyamanan hidup, orang mau mengikuti Yesus. Gak tahu kalau zaman sekarang gitu ya. Barangkali orang-orang tertentu walaupun tidak semua gitu ya. Wah, saya mau ikut Yesus asalkan ada kenyamanan, asalkan enak gitu ya. Asalkan tidak ada penderitaan dan sebagainya. Yesus mengajar mereka. Dan sebetulnya tugas dan tanggung jawab kita dalam dunia ini pun adalah mengajar. Mengajar. Itu panggilan kita. Walaupun tidak secara formal di lingkungan-lingkungan pendidikan yang secara formal, tapi dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan belajar pun kita sedang mengajar kepada dunia tentang siapa Kristus yang kita percaya. Siapa Allah yang kita sembah. Banyak orang akan berpikir bahwa saya tidak mengajar karena saya nggak ada di sekolah gitu ya. Hari-hari kita ketika dalam keluarga kita mengajar anak, mendidik anak, mengajar suami, mengajar istri, mengajar satu sama lain gitu ya. Tentang kebenaran, bagaimana hidup. Dan bahkan dalam konteks berjemaat pun kita saling mengajar satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada yang salah, mesti diluruskan. Dan sebagainya. Panggilan kita adalah mengajar. Dan Kristus mengajar kebenaran. Tanya itu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di dalam dunia. Maka dia memanggil orang berdosa untuk mengikuti dia. Di dalam bacaan kita jelas ketika Yesus berjalan mengajar maka dia mendapatkan seorang pegawai yang sedang ada di kantornya. Barangkali sedang menunggu orang sedang membayar pajak, ngantri gitu ya. Nggak tahu zaman itu ngantri nggak. Wah ini lagi ngantri nih. Atau lagi sedang menghitung uang pajak yang sedang dia tagih. Apa yang dikatakan di dalam tulisan Markus bahwa Yesus memanggil seorang bernama Lewi. Dan seorang bernama Lewi ini adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk kepemerintahan kekaisaran Romawi. Sehingga bagi orang Yahudi ini adalah pendosa. Sehingga Matius atau Lewi yang disebut sebagai pemungut cukai itu tentu secara manusia di hadapan Allah adalah orang yang berdosa. Tetapi di hadapan sesama manusia dia pun adalah orang yang begitu berdosa. Ya, di hadapan Allah kan semua manusia pasti berdosa. Tetapi di hadapan sesamanya orang akan berkata, wah dia bukan orang berdosa. Dia orang yang suci, dia orang yang saleh. Dalam psikologi keagamaan kan orang-orang tertentu dianggap sebagai orang ya itu bukan orang yang berdosa itu. Itu orang yang suci, orang yang saleh. Dia rajin beribadah, dia menggunakan baju agama gitu, walaupun ada baju kerja kali ya. Dan sebagainya. Termasuk dalam konteks kehidupan para ahli Taurat, orang-orang Farisi pun mereka berkata, kami bukan orang berdosa. Kami bukan hamba, kami bukan budak. Kami anak Abraham, kami bukan hamba siapa-siapa. Kami bukan orang yang berdosa. Itu orang yang berdosa, itu pemungut cukai. Si Matius, si Lewi itu. Dia orang berdosa. Sehingga keberdosaan itu bukan hanya karena Allah yang mengatakan dia berdosa, tapi juga manusia yang mengatakan dia berdosa. Ya, sehingga dalam kehidupan kita sepertinya kita mesti menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Ya, kita manusia yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak menyukakan hati Tuhan. Seringkali menyakiti hati suci Tuhan. Tapi ketika dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk hidup mengikuti Kristus. Dipanggil untuk hidup bersama dengan Kristus. Dipanggil untuk dibentuk. Ini salah satu pemuridan juga ya. Salah satu kelompok kecil ya. Kita akan membentuk kelompok kecil. Karena itu sebetulnya ini sesuatu yang sangat indah. Setiap orang percaya sebetulnya dipanggil ketika dipanggil oleh Kristus, dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Ketika masuk untuk menjadi murid Kristus, mereka mesti hidup seperti Kristus hidup gitu ya.
mengikuti Kristus, bagaimana Kristus hidup. Ya, kalau dipanggil untuk mengikuti pola hidup yang nyaman, pekerjaan yang nyaman, barangkali enak gitu ya. Tapi ini dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu. Ya, meninggalkan pekerjaan dan mengikut Yesus. Bayangkan, saudara bisa membayangkan kalau pada waktu itu Matius punya anak misalnya ya. Waduh, ini mesti dikasih makan apa ini anak saya, istri saya. Saya mesti tinggalkan pekerjaan. Yesus memanggil saya dan saya mesti mengikut dia. Sehingga waktu Lewi dipanggil, maka dia tidak mempertimbangkan lagi. Dia segera mengikuti Yesus. Hal yang berikutnya yang dilakukan oleh Yesus selain dia mengajar, selain dia memanggil si pendosa untuk hidup mengikuti dia, Yesus masuk ke dalam rumah Lewi dan makan bersama dengan Lewi, para pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa. Artinya bukan sendiri, banyak. Ya. Barangkali si Matius ini mengumumkan kepada teman-temannya, wih, saya mau resign dari pegawai pajak. Ya, sekarang kita perpisahan, saya undang kalian, saya buat acara, kita makan di rumah ya. Kalau pada waktu itu di rumah, barangkali kalau zaman sekarang ya kita booking satu tempat. Ya, entah itu restoran. Saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa saya tidak lagi bekerja sebagai seorang pemungut pajak. Saya tidak lagi bekerja sebagai seorang karyawan di Kekaisaran Keromawian. Saya akan tinggalkan semua itu. Yesus makan bersama dengan mereka. Bagi orang Yahudi, makan di rumah, jangankan makan, masuk ke rumah orang yang berdosa, maka itu sesuatu yang berdosa. Sehingga waktu Petrus, di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana seorang Kornelius di Kaisaria mendapatkan suatu penglihatan bahwa Petrus harus ke rumah Kornelius untuk memberitahukan Injil, memberitakan kebenaran. Petrus bergumul, benarkah ini? Saya mesti harus masuk ke rumah orang asing, rumah orang berdosa. Orang-orang Farisi mempertanyakan Yesus. Wah, dia bukan hanya sekedar masuk tapi juga makan di sana. Menerima jamuan pesta, menerima jamuan dari seorang yang berdosa. Ngapain dia masuk ke sana? Ya, itu dalam konteks zaman itu mengundang makan bukannya sekedar ya kita makan, tetapi betul-betul menunjukkan satu keakraban. Kalau ada sesuatu yang disepakati menunjukkan satu persetujuan. Jadi di meja makan itu lebih gampang, saya setuju, tidak setuju, deal, tidak deal itu ya. Sehingga betul-betul hospitality di sana luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus ada di dalam rumah Matius. Kalau kita membaca kisah bagaimana seorang bernama Sakeus juga, waktu Yesus menyapa dia, turun dan aku akan menumpang di rumahmu. Ya. Sebetulnya dalam bagian ini bukan Matius yang sedang menjamu Yesus, tapi Yesus sedang menjamu kehidupan sang pemungut cukai yang bertobat itu, yang menerima suatu panggilan. Seringkali dalam kehidupan kita pikir bahwa kita menjamu Allah gitu ya. Kita menjamu Tuhan. Tapi sejatinya Tuhan yang menjamu kehidupan kita. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Sehingga dalam bagian ini sesuatu yang tentu. Apa yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Markus sebetulnya menekankan bahwa Yesus bukan saja berotoritas atas satu pengampunan dosa. Tapi Yesus juga sedang memperbaharui kehidupan sosial yang rusak pada waktu itu. Dengan mengatakan bahwa orang makan ke rumah orang berdosa, maka nanti akan jadi berdosa. Kamu bergaul dengan orang berdosa, nanti kamu jadi berdosa. Ya. Dosa dalam pengertian orang-orang Yahudi, orang Farisi, bersentuhan dengan orang berdosa saja bisa berdosa. Menginjak tanah orang berdosa bisa berdosa. Sehingga waktu mereka mau pergi ke salah satu tempat, mereka mesti menghindar daerah Samaria supaya tidak injak daerah Samaria.
Nanti kalau lewat itu, wah kita jadi berdosa. Ya. Dosa bukan perkara-perkara yang demikian, tapi bicara perkara hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus melakukan bagaimana ia menjamu Matius. Dia bukan hanya sekedar bagaimana masuk ke dalam rumah Matius dan makan bersama dengan para pemungut cukai, makan bersama dengan orang-orang berdosa, tapi juga ia melakukan satu pembelaan terhadap orang yang lemah, orang yang teraniaya. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada murid-muridnya, gurumu kok makan? Yesus tahu, muridnya hanya berapa. Ini belum tuntas pemanggilan muridnya. Mereka sedikit. Mereka seringkali diserang oleh pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi. Mereka seringkali diintimidasi. Mereka seringkali. Ya, nanti kalau membaca pasal selanjutnya kita juga menemukan itu. Tapi di dalam bagian ini, ketika Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang diperhadapkan dengan satu pertanyaan yang sebetulnya untuk mengintimidasi mereka, untuk melemahkan mereka, untuk membuat mereka seakan-akan tidak berdaya dan meragukan. Ya, bagaimana mereka mau ikut Yesus? Maka Yesus melakukan satu pembelaan terhadap mereka. Itulah jawaban di dalam ayat yang ke-17. Ketika ia mendengar, kamu pikir orang sehat yang memerlukan dokter? Tidak. Orang sakit. Kamu pikir aku datang untuk memanggil orang benar? Orang benar yang dimaksud tentu tidak lain dan tidak bukan menunjuk kepada orang Farisi, ahli Taurat yang mengaku diri, mengklaim diri sebagai orang yang benar. Walaupun ada dari antara mereka yang memang juga menyadari bahwa mereka tidak berdaya. Orang-orang Farisi tentu tidak semua ya. Ada juga mereka yang bertobat dan menerima Kristus. Seperti ya Paulus, Rasul Paulus. Ya seorang Farisi. Walaupun proses pertobatannya tentu sangat unik begitu ya. Tetapi hal yang sangat menarik bahwa bagaimana dalam bagian ini mengingatkan kepada kita. Yesus datang ke dalam dunia untuk orang berdosa. Tentu kita yakin, kita percaya bagaimana ya untuk menyelesaikan perkara dosa, mengampuni dosa. Ya, menebus hidup manusia yang berdosa. Itulah pekerjaan-pekerjaan Kristus. Sehingga bagaimana dengan kehidupan kita sebagai manusia berdosa yang telah ditebus oleh Kristus itu. Saya pikir bahwa kita mesti menyadari betapa ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia memanggil kita, dia menyapa kita, seperti apa tanggapan kita dan bagaimana hidup kita. Tentu saja ya, kita menjadi murid Kristus, mengikut Kristus yang memanggil. Ikutlah Kristus yang memanggil. Jadilah murid Dia. Jadilah murid Dia. Dan ikutlah Dia. Yohanes Pembaptis, ketika orang mengikuti dia, Yohanes Pembaptis kemudian mengarahkan muridnya, ikutlah Yesus. Dia, bukan saya. Banyak orang-orang tertentu mengatakan ikut saya, jangan ikut dia. Tapi ikutlah Kristus. Ya, untuk apa engkau ikut manusia? Engkau bisa kecewa. Tapi ikut Kristus, menjadi muridnya, engkau tidak akan kecewa. Sehingga pola pemanggilan yang dilakukan oleh Kristus sangat berbeda dengan guru-guru Farisi pada waktu itu. Guru-guru Farisi, guru Israel, mereka menanti tunggu murid ada mendaftar ya. Kita standby aja, nanti akan ada orang yang mendaftar kok ke kita nanti jadi murid kita. Tapi Yesus tidak. Yesus justru berinisiatif untuk pergi dan mencari, memanggil. Ya, mengumpulkan murid. Mencari murid. Dan uniknya yang dia panggil bukan orang yang baik secara manusia. Bukan orang yang memiliki status sosial yang dihargai, yang dihormati. Barangkali kalau dalam zaman sekarang, Matius hidup zaman sekarang mungkin dia salah satu target dari Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, kalau diaudit ya.
pemungut cukai pada waktu itu. Wah, orang kaya gitu. Karena memang mereka, wah, kita tagih pajak. Tapi waktu dia datang mengikut Kristus, dia panggil Kristus, mengikuti Kristus, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Kristus. Tinggalkan dosa. Waktu Kristus datang ke dalam dunia, datang untuk kita orang berdosa, dia mau kita yang dipanggilnya hidup di dalam dia dan meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Ya, kalau dalam konteks ini misalnya pemungut cukai, si Matius disuruh bersama dengan dia tentu meninggalkan pekerjaannya. Tapi kan sekarang tidak bisa, oh kamu tinggalkan pekerjaanmu ya. Kecuali pekerjaanmu adalah pekerjaan yang memang tidak memuliakan Tuhan, silakan tinggalkan. Tapi kalau pekerjaanmu adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan, lanjutkan pekerjaan itu. Sehingga tidak semua memang pemungut cukai itu adalah satu pekerjaan yang jahat. Waktu orang datang kepada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis melihat mereka, hai engkau keturunan ular beludak. Siapa yang dapat menyangka, mengira bahwa engkau dapat lepas dari penghakiman Allah. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan menagih lebih daripada yang ditentukan. Ya. Orang berpikir bahwa, oh ikut Kristus harus tinggalkan pekerjaan ini, pekerjaan itu ya. Tidak. Tapi bicara mengikut Kristus, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan memiliki satu relasi, masuk dalam relasi yang indah dengan Tuhan. Sehingga waktu Matius, si Lewi itu melakukan satu perjamuan dan mengundang para sahabatnya, rekan sekerjanya. Dia tidak sekedar lalu ya mengundang mereka makan, tetapi satu bentuk sukacita. Waktu Yesus mengundang kita masuk dalam persekutuan dengan dia. Kita masuk dalam hidup yang terikat dengan dia. Hidup yang memiliki relasi dengan Tuhan. Yang sebelumnya kita tidak memiliki relasi dengan Allah karena dosa. Relasi yang terputus, relasi yang rusak. Tapi Kristus datang memulihkan relasi yang rusak itu. Sehingga ada satu pendamaian. Ada satu pemulihan. Dan hidup dalam satu sukacita. Bersukacita. Hari ini kita sangat bersukacita, bukan? Ketika Tuhan memanggil kita masuk dalam satu perjamuan yang indah, yang Tuhan perkenankan untuk kita peringati akan penderitaan. Kristus memanggil kita, dan hidup kita adalah hidup dalam satu kerendahan hati. Rasul Matius menulis tentang dirinya, bukan menggunakan Lewi. Tapi dia menggunakan pemungut cukai untuk dirinya. Rasul-rasul lain waktu menulis tentang Matius, mereka menulis tentang Lewi. Menunjuk kepada Lewi. Tapi dia sendiri mengatakan, saya ini manusia berdosa. Saya ini pemungut cukai. Orang yang terhilang. Orang yang tidak terpandang. Orang yang hina. Orang yang tersisihkan. Orang yang tersingkirkan. Orang yang tidak layak di hadapan manusia. Tetapi Tuhan memanggil saya. Tuhan datang, memanggil saya, dan membawa saya untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Sehingga ketika Kristus datang untuk orang berdosa yang harusnya mati dan binasa karena dosa itu. Sehingga tidak ada bagi kita untuk kemudian memegahkan diri, hidup dalam keangkuhan, kesombongan, dan sebagainya. Kita manusia hina. Manusia yang hina. Kita sadar itu sih ya. Ada salah satu penulis yang menggambarkan bahwa ya manusia ini seperti seorang pengemis di hadapan Allah. Seorang pengemis yang tidak memiliki apa-apa. Yang hidup dalam compang-camping. Yang hidup dalam ketiada pengharapan. Datang ke rumah seorang yang kaya raya dan mengemis di sana sehingga terusir dari orang-orang tertentu misalnya. Itu manusia di hadapan Allah. Kita tidak layak berdosa. Tapi yang sangat menarik dan yang terakhir dalam bagian ini adalah bagaimana ketika Kristus datang untuk manusia yang berdosa, manusia yang tadinya menjadi perabot untuk pekerjaan
dosa, untuk pekerjaan kejahatan, untuk pekerjaan iblis, untuk melakukan rupa-rupa kehendak duniawi. Dibentuk oleh Allah, dipakai oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai bejana yang indah di hadapan Dia. Sebagai media di tangannya yang begitu berguna. Melayani Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia, lakukan kehendaknya. Seindah apapun hidup kita, kalau kita melayani keinginan-keinginan dunia, pada akhirnya kita akan kecewa. Tapi hidup kita dibentuk oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diproses oleh Allah, disucikan dan dikuduskan menjadi bejana yang indah, yang berharga, yang begitu mulia. Itulah saya dan saudara. Karena itu, mari layani Tuhan. Ya, beberapa waktu lalu, ya tentu kita masih sangat memerlukan orang-orang yang bersama dengan kita melayani Tuhan. Ya, di dalam salah satu sesi kemarin waktu kita ibadah Jumat, ya Pak Departemen Pembinaan juga menghimbau untuk kita anak-anak muda, ayo ambil bagian dalam pelayanan yang ada. Engkau, saudara dan saya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, dibenarkan oleh Kristus, dipanggil oleh Kristus, dari sekian banyak tumpukan manusia atau ibarat sampah yang tidak berguna, tapi dipilih Dia, diambil Dia, dibentuk Dia menjadi bejana yang begitu indah. Tidakkah engkau mau melayani Dia? Tidakkah engkau bersyukur? Tidakkah engkau mau melakukan kehendak-Nya? Ya, banyak orang akan berhitung dalam melayani Tuhan. Wah, ini nanti ini sebagainya ya. Tapi orang yang betul-betul menyadari bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia sudah ditebus. Untuk apa memperhitungkan lagi dalam satu pelayanan? Ya, walaupun secara manusia kadang kita, waduh. Tapi ketika ingat Kristus, oh Kristus. Ya, itu pun pergumulan saya. Ya bergumul gitu. Jangan pikir bahwa wah hamba Tuhan sempurna. Bergumul. Wah ini maunya begini, mau gini. Kita bergumul. Tapi Kristus, engkau tidak memperhitungkan. Waktu engkau mau menebusku. Waktu engkau mau menyelamatkan aku. Waktu engkau memanggil aku. Engkau rela datang ke dalam dunia. Bahkan mati di kayu salib. Karena itu mengikut Kristus, menyangkal diri, pikul salib, itulah panggilan kita. Jangan pikir bahwa wah semua mulus, semua enak, semua ini. Enggak. Perjuangan, pergumulan. Ya, mari kita hidup sebagai orang percaya, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita dibaca oleh dunia, kita dideteksi oleh dunia. Ya, bukan hanya sekarang ke kondisi kita waktu kita mau ke mall, mau kita terdeteksi di situ ya. Nomor KTP kita gitu kan. Tapi hidup kita betul-betul kita pelihara, kita jaga untuk hidup dalam satu kebenaran Allah. Memuliakan Tuhan. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Di ibadah perjamuan kudus pada Minggu Kudus ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Manusia yang begitu berdosa, manusia yang begitu hina, tapi firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Betapa kasih Allah luar biasa. Rela datang ke dalam dunia bagi kami manusia berdosa, umat tebusan Allah, umat pilihan Allah. Terima kasih untuk kesempatan minggu ini kami bergumul bersama, bersyukur bersama. Bersyukur untuk setiap saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan menolong memberkati mereka dalam berbagai pergumulan kehidupan yang mereka alami di usia yang Tuhan tambahkan. Sukacita, damai, dan sejahtera Tuhan limpahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk
Bapak terkasih kami, Pak Jensen yang saat ini sedang ada di Singapura untuk menjalani proses pengobatan. Biarlah Allah campur tangan, menolong untuk setiap perawatan yang ada, para dokter medis yang menangani, Tuhan beri hikmat bijaksana. Dan Tuhan juga terus menguatkan, meneguhkan Pak Jensen, sehingga di kondisi sakit yang dia alami, biarlah beliau tetap merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang terus ada beserta dengan dia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Mohon belas kasihan Allah untuk memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan juga bagi ayah terkasih dari saudari Esther yang saat ini sedang mendapatkan suatu perawatan di Pontianak juga. Tuhan juga yang menolong, menyertai, memberkati. Sehingga Bapak terkasih dari saudari Esther boleh menikmati segala cinta kasih Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sakit. Namun Allah tetap setia, mendampingi dan bahkan memberikan kekuatan, pertolongan seturut dengan kemurahan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mohon belas kasihan Allah untuk setiap pergumulan kami umat-umat-Mu. Yang berdoa untuk pendidikan anak-anak, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dimanapun mereka sedang menjalankan, menempuh pendidikan mereka, mohon campur tangan Allah menyertai mereka di dalam segala keterbatasan oleh karena situasi, kondisi yang sedang dihadapi oleh dunia, oleh Indonesia secara khusus. Biarlah anak-anak kami boleh mengikuti setiap pendidikan dengan baik juga. Tuhan terus menyertai, memberkati. Untuk pergumulan keluarga, untuk pergumulan kesehatan, kami mohon belas kasihan Allah memulihkan hati dari setiap yang hancur, yang sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan keluarga. Allah kiranya menopang mereka. Biarlah hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu senantiasa dalam cinta kasih yang memuliakan Tuhan. Tuhan menolong. Tuhan memberkati kesehatan. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang saat ini yang mengalami kurang sehat, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bahkan mereka yang lanjut usia. Oh Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang mereka. Kami berdoa mohon belas kasihan Allah memberkati seluruh pekerjaan dari tiap jemaat Tuhan. Baik yang sedang mereka kerjakan, yang sedang mereka gumulkan, yang akan mereka rencanakan untuk mereka kerjakan. Allah kiranya membuka jalan bagi mereka seturut dengan kehendak Engkau. Dan di sana Tuhan memberikan berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan dan belum dapat pekerjaan. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong mereka. Sehingga mereka juga mempersiapkan diri, membekali diri juga. Dengan segala potensi yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Menjadi anak-anak terang yang siap bekerja di tengah-tengah dunia yang Tuhan hadirkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan pasangan hidup mereka. Allah campur tangan, Allah memberkati, Allah senantiasa menuntun mereka sehingga ketika mereka memilih pasangan, mereka memilih dalam terang kasih Kristus, mereka memilih dalam tuntunan terang firman Allah sehingga pasangan yang mereka pilih menyukakan hati Tuhan dan hidup bersama mereka sebagai keluarga Allah. Di tengah-tengah dunia yang telah rusak, Tuhan tolong anak-anak muda. Tuhan tolong untuk rekan-rekan yang bergumul dengan pasangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan tiap jemaat-Mu. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang menopang untuk setiap iman jemaat Tuhan. Di dalam berbagai pergumulan hidup yang ada. Terkadang mungkin iman kami mengalami naik turun, jatuh bangun. Oleh sebab itu kami bersyukur Allah yang menopang iman dari tiap jemaat-Mu. Sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang mereka jalani. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara, secara khusus untuk pekan olahraga nasional yang sedang berlangsung di tanah Papua. Engkau Allah yang memberkati sehingga melalui pekan olahraga nasional, seluruh bangsa Indonesia, pulau-pulau,
disatukan, tetap hidup dalam kesatuan, tetap hidup dalam cinta kasih, tetap hidup dalam damai, dalam tentram. Nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati aparat pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para Polri, TNI untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dan bahkan setiap masyarakat, setiap warga bangsa ini tuntun untuk hidup dalam cinta kasih satu akan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini bisa mempersiapkan untuk perjamuan kudusnya juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya sebagaimana dikatakannya ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa arti perjamuan kudus? Dan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai ia datang kembali? Kita mesti tahu untuk apa dan mengapa, supaya kita tidak salah. Perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita, sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anaknya, yang telah dipersatukan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada
masa depan yang kekal, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan mengundang kami di dalam meja perjamuan Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Berkati, sertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada petugas saya persilakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan sudah disidi. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba. Roti dan anggur telah siap di meja. Tetapi janganlah kita terpancang pada roti dan anggur yang ada di hadapan kita. Melainkan angkatlah hati kita kepada Tuhan. Sebab itulah yang layak dan sepantasnya kita lakukan. Dialah roti dan air hidup yang sejati, sumber kehidupan yang abadi. Sambil perjamuan kudus dilayankan, pujian akan dinyanyikan untuk mengiring perjamuan kudus. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Apakah ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang belum mendapatkan roti dan anggur, tapi ingin mengikuti perjamuan kudus? Baik, kalau tidak ada, saya undang kita untuk bangkit berdiri.
Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatlah anggur pada tangan kanan saudara. Air anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengucurkan darahnya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya cawan minuman dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah." Mari setiap kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi pada Allah. Nyatakan apa yang menjadi komitmen di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam kami melaksanakan sakramen perjamuan kudus, mengingat sengsara dan pengorbanan Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk hidup surut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari.
cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang boleh kita jalani. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam sepanjang hidup ini. Persembahan akan diedarkan di dalam 3 kantong. Amplop abu-abu untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia, amplop merah untuk kepanitiaan Natal 2021, dan amplop ungu untuk perjamuan kudus. Mari kita persembahan kita yang terbaik, karena apa yang pada kita adalah milik Tuhan, dan semua yang ada pada kita adalah kemurahan-Nya. Sekarang bersyukur kepada Tuhan, hai hati, mulut, dan tangan. Ayat pengantar persembahan terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya. Untuk bangkit berdiri, sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun semula dan tetap. Mari jemaat kita, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan, menjadi peringatan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur hari demi hari Tuhan selalu pelihara kami. Kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh diberi kesempatan memberikan persembahan kami ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Tuhan juga berkati setiap para pengurus yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya, agar persembahan ini boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami, doa kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada Minggu Kudus ini, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat ke-15. Mari kita baca bersama. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Berbahagialah kita karena Tuhan sudah datang bagi kita yang berdosa untuk diselamatkan. Biarlah hadiah anugerah terindah itu tidak kita sia-siakan, tapi sungguh kita hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya di dalam dunia ini. Berbahagialah kita, karena Yesus yang abadi itu adalah kepunyaan kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku habisnya ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini yang disertakan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Betapa kasih Kristus sungguh luar biasa mengasihi kita, sehingga dia rela datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Sehingga kita hidup di dalam dia. Dan hidup di dalam melayaninya. Karena itu jalanilah hidup yang telah ditebus oleh Kristus. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya di hari-hari hidupmu. Jangan takut. Engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Terimalah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus. Turun atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Amin, silahkan duduk, bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang beribadah secara offline juga secara online, Tuhan terus menolong, memberkati kita. Dan kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 6 Oktober 2021, pukul 12.00 dengan tema Hidup yang Berdampak akan disampaikan oleh Pendeta Netson via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 7 Oktober 2021, pukul 11.00 dengan tema Hidup Kudus Menjauhi Dosa akan disampaikan oleh Pendeta Netson via Zoom. Coffee Break Sleepy Tomang, Kamis 7 Oktober 2021, pukul 19.00 via Zoom. Coffee Break Bekasi, Jumat 8 Oktober 2021, pukul 19.00 via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 5.30 akan dipimpin oleh Ibu Juani Fasidarta via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 9 Oktober 2021, pukul 16.00 dengan tema Upah Pelayanan akan disampaikan oleh Penatua Sugihono Subeno via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 10 Oktober 2021, pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum Minggu 10 Oktober 2021, Live pukul 10.00 dan Relive pukul 17.00 dengan tema Panggilan Sorgawi yang akan disampaikan oleh Pendeta Hans Woisang di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu Anda ketahui,
Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Salam sejahtera, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.